Halo semuanya, kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang sampah antariksa. Jadi ini adalah kelompok kami, kelompok 12. Ada saya sendiri, Fahrudin Klerendia, ada juga Hartanto Wijaya, ada Sabita Vidinillah, ada Eka Novendra, Stephen Nathaniel, dan Kadek Surya Mardika. Di kesempatan kali ini, secara garis besar, sampah antariksa akan kami bagi menjadi 5 bagian. Pertama, tentang apa itu sampah antariksa. Kedua, sumber-sumber sampah antariksa. Ketiga, evolusi lingkungan sampah antariksa sejak tahun 1960-an. Kemudian di bagian keempat, ada dampak sampah antariksa dalam era industri 4.0. Dan kelima, ada upaya penanggulangan sampah antariksa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sabita Vidinillah 1318042. Pada kali ini kita akan membahas sampah antariksa. Tentunya, sebelum kita lebih lanjut membahas sampah antariksa, kita harus mengetahui definisi sampah antariksa itu terlebih dahulu. Jadi, apa itu sampah antariksa? Terdapat dua benda buatan yang mengitari bumi, yaitu satelit yang berfungsi dan sampah antariksa. Jadi, dapat diartikan sampah antariksa adalah benda buatan yang mengitari bumi selain satelit yang berfungsi. Sampah ini bisa berupa bekas roket, serpihan, dan lain-lain. Sehingga didapatkan 3 kata kunci: buatan, mengorbit, tidak memiliki fungsi. Jadi, sampah antariksa adalah benda buatan manusia yang mengorbit bumi dan tidak memiliki fungsi. Perkenalkan, nama saya Eka Novendra Wahyunadi, NIM 135170111. Di sini saya akan menjelaskan beberapa sumber sampah antariksa. Sumber yang pertama yaitu mission related debris, yaitu objek-objek yang dibuang oleh atau selama misi satelit dan roket. Contohnya seperti sampah. Sumber yang kedua yaitu fragmentation debris, yaitu fragmen atau pecahan akibat tabrakan, ledakan, dan sebagainya. Ledakan atau tabrakan ini biasanya dipicu oleh satelit-satelit yang sudah tidak berfungsi dan masih memiliki bahan bakar. Selain bisa memicu ledakan, dia juga dapat memicu tabrakan karena sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Halo, perkenalkan nama saya Stephen Nathaniel NIM 135190002. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sumber sampah antariksa, terutama pada dua bagian, yaitu rocket bodies dan non-functional spacecraft. Pertama, untuk rocket bodies, apa itu sebenarnya rocket bodies? Rocket bodies itu adalah badan roket yang sudah tidak terpakai dan lepas dari badan utamanya, dan ya menjadi sampah di antariksa karena mengambang-ngambang tanpa tujuan, yaitu sampah, definisinya sampah. Selanjutnya, untuk non-functional spacecraft, balik dulu. Roket adalah kendaraan peluncuran yang tidak dapat digunakan kembali. Setelah roket diluncurkan, roket itu akan hilang dalam proses mengambil muatan ke orbit yang diinginkan. Ini berarti bahwa roket adalah kendaraan satu arah. Jadi, pasti kalau misalnya memakai roket, ada sampah yang ditinggalkan gitu. Nah, untuk selanjutnya ke non-functional spacecraft, non-functional spacecraft itu sebenarnya sebaliknya dari roket. Tapi sebenarnya non-functional spacecraft itu atau pesawat ulang-alik itu juga memakai teknologi roket. Sebuah pesawat ulang-alik dapat digunakan kembali karena memang dibuat untuk bisa jalan dua arah gitu. Bisa pergi dan bisa kembali. Bisa diluncurkan beberapa kali dan biasanya puluhan kali. Dirancang untuk melakukan re-entry dari orbit bumi, dan begitu berada di atmosfer, ia meluncur di udara karena kecepatan yang disediakan oleh re-entry dan mendarat di landasan yang mirip pesawat terbang. Nah, jadi pesawat ulang-alik itu memang dibuat supaya bisa dua arah, tapi tidak memungkiri kalau dia bisa meninggalkan sampah. Seperti misalnya ada misalnya ada badan atau bagian dari pesawat ulang-alik yang meledak. Nah, itu kan akan menjadi sampah juga, atau tidak berfungsi lagi, tiba-tiba mati atau bagaimana. Nah, itu akan menjadi sampah di antariksa kita. Nah, pesawat ulang-alik itu sebenarnya juga menggunakan bantuan roket, sehingga pasti ada bagian yang mungkin tertinggal di luar angkasa.
Perkenalkan, saya Artanto Wijaya. NIM saya 1021921. Saya akan menjelaskan mengenai evolusi lingkungan sampah antariksa. Pada slide dapat terlihat grafik berupa pertumbuhan jumlah objek yang mengorbit bumi berdasarkan orbit objek yang dimulai dari tahun 1957 hingga September 2020. Dapat dilihat terdapat berbagai orbit objek, yaitu LEO, GEO, EGO, GTO, NSO, MEO, LMO, MGO, HEO, dan lainnya. LEO adalah Low Earth Orbit yang memiliki apogee dan perigee kurang dari 2000 km. Jumlah objek pada LEO adalah 14.983. GEO adalah Geostationary Orbit yang memiliki apogee dan perigee di antara 35.586 km dan 35.986 km. Jumlah objek pada GEO adalah 883. EGO adalah Extended Geostationary Orbit. Jumlah objek pada EGO adalah 2450. GTO adalah GEO Transfer Orbit yang memiliki apogee di antara 31.570 km dan perigee kurang dari 2000 km. Jumlah objek pada GTO adalah 1136. NSO adalah Navigation Satellite Orbit yang memiliki apogee dan perigee di antara 18.100 km dan 24.300 km. Jumlah objek pada NSO adalah 374. MEO adalah Medium Earth Orbit yang memiliki apogee dan perigee di antara 2000 km dan 31.570 km. Jumlah objek pada MEO adalah 428. LMO adalah LEO MEO Crossing Orbits yang memiliki apogee di antara 2000 km dan 31.570 km serta perigee kurang dari 2000 km. Jumlah objek pada LMO adalah 2593. MGO adalah MEO GEO Crossing Orbits yang memiliki apogee di antara 31.570 km dan 40.002 km serta perigee di antara 2000 km dan 31.570 km. Jumlah objek pada MGO adalah 3.251. HEO adalah Highly Eccentric Earth Orbit yang memiliki apogee lebih dari 40.002 km dan perigee kurang dari 31.570 km. Jumlah objek pada HEO adalah 1160. Dan sisanya adalah IGO, Inclined Geosynchronous Orbit, GHO, GEO, Super GEO, Crossing Orbit, HAO, High Altitude Earth Orbit, dan UFO, Undefined Orbit, dengan jumlah objek sebanyak 118. Dari data terbaru, pada tanggal 18 September 2020, jumlah terbanyak objek yang mengorbit bumi berdasarkan orbit objeknya adalah LEO atau Low Earth Orbit, yaitu sebanyak 14.983 objek. Dan jumlah total objek yang mengorbit bumi sebanyak 27.376. Pada slide berikut dapat terlihat grafik berupa pertumbuhan jumlah objek yang mengorbit bumi berdasarkan jenis objek yang dimulai dari tahun 1957 hingga September 2020. Dapat dilihat terdapat berbagai jenis objek, yaitu payloads, payload mission-related objects, payload fragmentation debris, payload debris, rocket body, rocket mission-related objects, rocket fragmentation debris, rocket debris, dan unidentified. Payloads atau PL adalah benda luar angkasa yang dirancang untuk melakukan fungsi tertentu di luar angkasa.
tidak termasuk fungsi peluncuran. Contohnya adalah satelit operasional dan objek kalibrasi. Jumlah objek jenis tersebut adalah 5.787. Payload Mission Related Objects atau PM adalah objek luar angkasa yang dilepaskan sebagai puing-puing yang berfungsi sebagai payload. Contohnya adalah penutup untuk instrumen optik atau peralatan astronot. Jumlah objek jenis tersebut adalah 322. Payload Fragmentation Debris atau PF adalah objek luar angkasa yang terfragmentasi sebagai puing luar angkasa yang berasal dari peristiwa unik. Contohnya adalah objek yang dibuat saat muatan meledak atau saat bertabrakan dengan objek lain. Jumlah objek jenis tersebut adalah 6.444. Payload debris atau PD adalah benda-benda luar angkasa yang terfragmentasi sebagai puing-puing ruang angkasa tidak jelas berasal dari mana, tetapi sifat orbital atau fisiknya memungkinkan adanya korelasi dengan sumbernya. Jumlah objek jenis tersebut adalah 138. Rocket body atau RB adalah benda luar angkasa yang dirancang untuk melakukan fungsi terkait peluncuran. Contohnya adalah berbagai tahap orbit kendaraan peluncuran. Jumlah objek jenis tersebut adalah 1950. Rocket Mission Related Objects atau RM adalah objek luar angkasa yang dilepaskan sebagai puing-puing luar angkasa yang berfungsi sebagai badan roket. Contohnya adalah selubung dan mesin. Jumlah objek jenis tersebut adalah 971. Rocket Fragmentation Debris atau RF adalah benda-benda luar angkasa yang terfragmentasi dari badan roket sebagai puing-puing luar angkasa yang asal-usulnya berupa peristiwa unik. Contohnya adalah objek yang dibuat saat kendaraan peluncuran meledak. Jumlah objek jenis tersebut adalah 6.049. Rocket debris atau RD adalah benda-benda luar angkasa yang terfragmentasi dari badan roket sebagai puing-puing ruang angkasa yang asal-usulnya tidak jelas, tetapi sifat orbital atau fisiknya memungkinkan adanya korelasi dengan sumbernya. Jumlah objek jenis tersebut adalah 165. Unidentified adalah benda-benda luar angkasa yang belum teridentifikasi. Jumlah objek jenis tersebut adalah 5.550. Dari data terbaru pada tanggal 18 September 2020, jumlah terbanyak objek yang mengorbit bumi berdasarkan jenis objeknya adalah PF atau Payload Fragmentation Debris, yaitu sebanyak 6.444 objek. Dan jumlah total objek yang mengorbit bumi sebanyak 27.376. Nah, sebenarnya sampah antariksa telah menumpuk sejak satelit pertama buatan manusia, Sputnik 1, lolos dari tarikan gravitasi bumi. Gambar dari Sputnik 1 dapat dilihat pada sebelah kanan slide. Pada 4 Oktober 1957, Uni Soviet meluncurkan Sputnik 1 ke orbit rendah bumi berbentuk elips. Satelit tersebut melakukan perjalanan dengan kecepatan sekitar 29.000 km per jam dan membutuhkan 96,2 menit untuk menyelesaikan satu orbit. Satelit tersebut beroperasi selama 21 hari hingga baterai pemancar habis pada tanggal 26 Oktober 1957. Setelah itu, Sputnik 1 mengorbit selama 2 bulan sebelum jatuh kembali ke atmosfer. Sputnik terbakar pada tanggal 4 Januari 1958 ketika memasuki kembali atmosfer bumi setelah mengorbit bumi sebanyak 1440 kali. Keberhasilan satelit yang tak terduga memicu krisis Sputnik Amerika dan memicu perlombaan luar angkasa. Peluncuran tersebut merupakan awal dari era baru perkembangan politik, militer, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Kemudian, Jet Propulsion Laboratory bekerja sama dengan Badan Rudal Balistik Angkatan Darat dalam membangun Explorer 1 dan meluncurkannya pada tanggal 31 Januari
1958. Sebelum pekerjaan tersebut selesai, Uni Soviet meluncurkan satelit kedua, Sputnik 2, pada 3 November 1957. Lalu, Amerika mulai mengambil sikap yang lebih agresif dalam perlombaan antariksa yang muncul, dengan meningkatkan penelitian sains dan teknologi, serta melakukan reformasi di banyak bidang dari militer hingga sistem pendidikan. Kemudian muncul sebuah kelompok penelitian lanjutan yang dibentuk untuk keperluan militer. Kelompok penelitian tersebut mengembangkan senjata seperti ICBM dan sistem pertahanan rudal seperti satelit mata-mata untuk AS. Peristiwa ini menandai dimulainya zaman luar angkasa ketika manusia mulai menjelajah lebih jauh dari dunia asal kita, yang merupakan sebuah prestasi. Akan tetapi, hal tersebut juga berarti kita sudah meninggalkan bekas di ruang angkasa berupa sampah. Jumlah sampah antariksa mengancam penerbangan luar angkasa berawak dan tidak berawak. Risiko tabrakan dahsyat dari pesawat ulang-alik dengan potongan puing antariksa adalah 1:300. Untuk misi teleskop luar angkasa Hubble dengan orbitnya yang lebih tinggi dan puing yang lebih banyak, risiko tabrakannya adalah 1:185. Jadi, semakin banyak satelit dan sampah antariksa, maka semakin banyak kemungkinan terjadi berbagai peristiwa seperti tabrakan antar satelit dengan satelit maupun dengan sampah antariksa yang dapat menyebabkan peningkatan sampah antariksa. Dari grafik yang telah saya tampilkan sebelumnya, terlihat bahwa sampah antariksa semakin meningkat tiap tahunnya. Berikut adalah berbagai peristiwa yang menyebabkan peningkatan sampah antariksa. Yang pertama adalah Cerise Collision yang terjadi pada tahun 1996. Cerise adalah satelit pengintai militer Prancis yang mempunyai tujuan utama untuk menangkap sinyal radio HF untuk Badan Intelijen Prancis. Satelit tersebut diluncurkan oleh roket Ariane dari Kourou di Guyana, Prancis pada 7 Juli 1995. Parameter orbit awal Cerise adalah periode 98,1 menit, puncak 675 km, perigi 666 km, dan kemiringan 98 derajat. Cerise dihantam oleh katalog objek puing antariksa dari roket Ariane Europa pada 24 Juli 1996 dan menjadikannya kasus terverifikasi pertama dari tabrakan tak disengaja antara dua benda buatan di luar angkasa. Tabrakan tersebut merobek 2,8 sampai 2,9 meter dari Gravity Gradient Stabilization Cerise yang menyebabkan satelit rusak parah, tetapi masih bisa berfungsi. Ilustrasi dari peristiwa tabrakan tersebut dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan slide. Yang kedua adalah Chinese Anti-Satellite Missile Test pada tahun 2007. Pada 11 Januari 2007, Cina melakukan uji coba rudal anti-satelit. Sebuah satelit cuaca Cina, satelit orbit kutub FY-1C dari seri Fengyun pada ketinggian 865 km dihancurkan oleh kendaraan pembunuh kinetik yang melaju dengan kecepatan 8 km per detik ke arah yang berlawanan. Gambar dari FY-1C dapat dilihat pada sebelah kanan slide. Tes rudal anti-satelit yang melibatkan kendaraan pembunuh kinetik seperti dalam kasus ini berkontribusi banyak pada pembentukan puing-puing ruang orbital yang dapat tetap berada di orbit selama bertahun-tahun dan dapat mengganggu aktivitas luar angkasa di masa depan. Peristiwa ini adalah penciptaan puing-puing ruang angkasa terbesar kedua dalam sejarah setelah Project Westford, dengan lebih dari 2.000 objek yang dapat dilacak, sekitar ukuran bola golf dan lebih besar, serta diperkirakan
ada 150.000 partikel puing. Hingga Oktober 2016, 3.438 potongan puing telah terdeteksi dengan 571 membusuk dan 2.867 masih mengorbit 9 tahun setelah insiden tersebut. Lebih dari setengah puing yang terlacak mengorbit bumi berada pada ketinggian rata-rata di atas 850 km, sehingga kemungkinan besar akan tetap berada di orbit selama beberapa dekade. Berdasarkan perhitungan fluks matahari tahun 2009 dan 2013, NASA Orbital Debris Program Office memperkirakan bahwa sekitar 30% dari puing-puing berukuran lebih dari 10 cm masih akan berada di orbit pada tahun 2035. Berikut adalah video ilustrasi dari pergerakan puing-puing yang dihasilkan dari uji coba rudal anti-satelit Cina. Pada bulan April 2011, terlihat bahwa puing-puing dari uji coba rudal anti-satelit Cina melewati 6 km dari International Space Station atau ISS. Pada April 2019, diketahui bahwa 3.000 dari 10.000 keping puing di luar angkasa berasal dari uji coba rudal anti-satelit Cina yang menjadi ancaman terhadap ISS. Yang ketiga adalah Iridium 33 and Cosmos 2251 collision. Iridium 33 adalah satelit komunikasi yang diluncurkan oleh Rusia untuk Iridium Communications. Satelit tersebut diluncurkan ke orbit bumi rendah pada tanggal 14 September 1997 oleh roket Proton K. Gambar dari Iridium 33 dapat dilihat pada bagian kanan atas slide. Cosmos 2251 adalah satelit komunikasi militer Strela 2M Rusia. Satelit tersebut diluncurkan ke orbit bumi rendah pada tanggal 16 Juni 1993 oleh roket pembawa Cosmos 3M. Pemerintah Rusia melaporkan bahwa Cosmos 2251 telah berhenti berfungsi pada tahun 1995. Gambar dari Cosmos 2251 dapat dilihat pada bagian kanan bawah slide. Pada 10 Februari 2009, dua satelit komunikasi yaitu Iridium 33 yang beroperasi dan Cosmos 2251 yang telah tidak berfungsi secara tidak sengaja bertabrakan dengan kecepatan 11.700 meter per detik pada ketinggian 789 km di atas semenanjung Taimyr di Siberia. Ini adalah tabrakan hypervelocity pertama yang terjadi antara dua satelit. 10 hari setelah tabrakan, NASA memperkirakan bahwa insiden luar angkasa satelit tersebut telah menciptakan setidaknya 1.000 potongan puing yang lebih besar dari 10 cm.
selain banyak yang lebih kecil. Pada Juli 2011, jaringan pengawasan luar angkasa Amerika Serikat telah menemukan lebih dari 2.000 pecahan puing besar dari tabrakan tersebut. Pada Desember 2011, banyak potongan puing telah berada dalam peluruhan orbit yang menuju bumi dan diperkirakan akan terbakar di atmosfer dalam 1 hingga 2 tahun. Pada Januari 2014, 24% dari puing-puing yang diketahui telah benar-benar membusuk. Pada tahun 2016, Space News mencantumkan bahwa tabrakan tersebut merupakan peristiwa fragmentasi terbesar kedua dalam sejarah, dengan Cosmos 2251 dan Iridium 33 masing-masing memproduksi 1668 dan 628 potongan puing-puing, di mana 1141 dan 364 potongan puing-puing tersebut terlacak tetap berada pada orbit pada Januari 2016. Yang keempat adalah Mission Shakti. Pada 27 Maret 2019, India berhasil menyelesaikan uji coba rudal anti-satelit bernama Mission Shakti yang menciptakan awan baru dari setidaknya 400 keping puing yang meningkatkan risiko dampak ke ISS dengan perkiraan 44% selama 10 hari. Target dari pengujian ini adalah satelit yang berada di orbit rendah bumi yang dihantam dengan kendaraan pembunuh kinetik. Rudal India diperkirakan menargetkan satelit ketinggian rendah, Microsat-R, yang berarti sebagian besar puing ini diperkirakan akan masuk kembali ke atmosfer bumi seiring waktu. Dalam pernyataan yang dirilis setelah pengujian, Kementerian Luar Negeri India mengatakan bahwa pengujian dilakukan pada ketinggian rendah untuk memastikan bahwa puing-puing yang dihasilkan akan membusuk dan jatuh kembali ke bumi dalam beberapa minggu. Menurut NASA, 49 potongan puing yang terlacak tetap berada di orbit pada tanggal 15 Juli 2019. Berikut adalah video ilustrasi dari uji coba rudal anti-satelit India. This is an updated simulation of the Indian ASAT test from yesterday. Yesterday we originally deduced that the target was going to be Microsat-R based on the information from the Indian Prime Minister's statements and the NOTAM filing. We're pleased to say that today we believe we can confirm that based on the latest orbital information released from the U.S. Air Force. The Microsat-R satellite was launched on January 24th, 2019 with a mass of 740 kilograms. It's a fairly large satellite. In this particular model, what we've done is used a downward intercept to minimize the debris fragments. This is a reasonable assumption. Jadi, dapat dilihat bahwa uji coba rudal anti-satelit India sudah lebih mengarah pada minimalisasi puing-puing yang dihasilkan berada pada orbit bumi dalam waktu yang lama, tidak seperti pada uji coba rudal anti-satelit Cina, sehingga meminimalisasi pertumbuhan sampah antariksa secara eksponensial. Sekian penjelasan mengenai evolusi lingkungan sampah antariksa. Perkenalkan, nama saya Fahrurida Clarenda Widodo, NIM 135180191. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak sampah antariksa dalam era industri 4.0. Meskipun tidak ada dampak langsung yang diakibatkan sampah antariksa terhadap keberjalanan era industri 4.0, namun ada satu worst case yang bisa terjadi terkait dengan sampah antariksa yang mampu mengganggu keberjalanan era industri 4.0. Contoh yang paling mudah diambil adalah ketika sampah antariksa ini secara tidak sengaja ditabrak oleh satelit telekomunikasi, sehingga pasti bahwa jaringan internet akan mati untuk beberapa waktu. Walaupun kadang jaringan yang mati dapat di-resolve dalam hitungan hari, namun matinya jaringan internet dalam hitungan jam saja berarti sangat besar bagi perusahaan yang bisnisnya memang sangat bergantung ke jaringan internet.
Jadi disitulah sampah antariksa mampu memberi dampak negatif bagi era industri 4.0. Perkenalkan, nama saya Kadesur Madrika dengan NIM 1351965. Di sini saya akan menjelaskan upaya menanggulangi sampah antariksa, bagian pencegahan. Adapun upaya-upaya yang dapat kita lakukan setelah berdiskusi di SGD, menurut kami terdapat 3 upaya untuk menanggulangi sampah antariksa. Pertama adalah meminimalisir pembuangan sampah saat misi luar angkasa. Yang berarti sebelum melakukan misi luar angkasa, kru dari misi tersebut harus sudah mengklasifikasikan benda-benda yang berpotensi menjadi sampah antariksa, sehingga pembuangan sampah saat misi berlangsung memang dilakukan di saat yang tepat. Yang kedua adalah dengan tidak mengirim satelit sampai sampah antariksa dapat terkendali. Dalam upaya itu dapat diinterpretasikan sebagai pemerintah dapat membuat suatu regulasi untuk mengendalikan jumlah peluncuran satelit. Jika misalkan fungsi dari peluncuran satelit tersebut sudah ada beberapa pihak yang meluncurkan dengan fungsi yang sama, pemerintah bisa memberikan alternatif dengan berbagi satelit dengan pihak tersebut. Namun saat sampah antariksa sudah dapat terkendali dari masing-masing peluncuran tersebut, pemerintah dapat melonggarkan aturan tersebut dengan catatan setelah menjadi sampah, satelit tersebut masih bisa terkendali. Terakhir adalah tidak meledakkan sampah antariksa, melainkan dibawa ke planet terdekat. Meledakkan sampah antariksa hanya akan menimbulkan sampah yang lain, namun dalam bentuk yang lebih kecil. Dalam bentuk ini, sampah bisa lebih berbahaya karena selain bentuknya yang kecil, yang mudah susah akan dideteksi, kecepatannya juga akan sangat cepat, sehingga akan berbahaya bagi kita untuk melakukan perjalanan luar angkasa. Solusi terbaik adalah dengan membawa sampah tersebut ke planet terdekat. Walaupun biaya untuk melakukan itu sangatlah mahal, tetapi akan lebih ramah lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih.